mobil punya kursi jumlahnya sekian. Nah, itu eh, salah satu atribut. Ya, atribut itu apa ya, bagian kecil yang menempel lah pada objek tersebut. Ya, nah kita tahu juga bahwa setiap atribut itu punya fungsi. Contoh mobil itu untuk berjalan, ya, setir itu untuk mengendalikan, warna itu mungkin untuk corak atau identitas. Ya. Body itu bisa mungkin jadi sebuah identitas juga. Contohnya mobil keluarga, mobil sedan, ya, mobil sport. Itu bisa kita lihat dari bodinya. Artinya setiap dari atribut itu akan memiliki perilakunya masing-masing. Ya. Nah, perilaku itu nanti didesain oleh kita sebagai programmernya eh, berdasarkan kumpulan dari fungsi-fungsi. Contoh kayak tadi tuh mobil, mobil itu bisa bergerak maju, bisa bergerak mundur. Artinya pada objek mobil punya satu buah atribut yang namanya ban, di mana ban itu akan berperilaku maju dan mundur. Nah, perilaku maju ya itu kita deklarasikan atau kita buat alurnya akan seperti apa. Ya, alur maju artinya arahnya akan selalu ke depan. Nah, itu perilakunya ya, perilakunya maju, mundur, ke samping, juga seperti itu berbelok. Nah, itu perilakunya. Nah, untuk membuat agar objek itu berperilaku, akan ada banyak fungsi di situ yang akan kita buat. Nah, kumpulan dari fungsi itu dikenal dengan nama metode atau cara. Jadi, bagaimana cara mobil itu berputar, bagaimana cara mobil itu bergerak maju, bergerak mundur, itu kita buat ya dengan kumpulan banyak sekali fungsi. Nah, seperti itu. Nah, udah terbayang belum ya mengenai OOP tadi? Udah terbayang nggak ya? Dan yang lain juga seperti itu. Ketika kita punya objek mobil sport, objeknya adalah mobil sport. Dia punya eh, ban yang sama dengan mobil biasa. Ya, punya mobil yang bisa maju, mundur, perilakunya sama. Namun ada yang berbeda nih mobil biasa dengan mobil sport. Ya, mungkin dari kemudinya eh, perilakunya mungkin lebih sensitif ya. Jadi kita belokkan dikit dia langsung berputarnya lebih cepat. Itu perilaku. Bagaimana cara kita membuat agar mobil sport dan mobil sedan itu berperilaku beda ya. Nah, itu kita yang ngebuat metodenya. Ya, kita yang ngebuat caranya. Caranya dengan cara ngebuat fungsi-fungsi tadi ya. Fungsinya itu bisa lebih dari satu. Nah, kumpulan dari banyak fungsi itu kita kenal dengan namanya metode. Nah, seperti itu. Dan setiap tadi ya objek mobil, mobil itu akan jadi sebuah cetakan. Ya, karena dari mobil itu ada mobil sport, mobil keluarga, mobil sedan, eh, apalagi ya mobil angkut, ya kan. Semuanya masuk ke kelas objek. Nah, jadi objek itu sendiri ya itu akan jadi sebuah blueprint atau cetakan. Jadi pada OOP itu memang harus ada satu kelas objek yang dijadikan sebuah cetakan atau ya dikenal dengan istilah lainnya itu adalah blueprint. Nah, sama seperti tadi kita punya punya data ya, punya data satu buah elemen. Ketika kita menggunakan suatu data list, ya dia akan jadi data. Tapi kalau kita rubah paradigma kita menjadi object oriented programming, nantinya data tadi akan menjadi sebuah objek. Sehingga limitasi dari si list tadi yang tidak bisa ditambahkan tengah, kita bisa lakukan tambah tengah itu. Ya, eh, dengan cara apa? Nah, dengan cara kita berikan marker di situ. Ya, kita berikan sebuah marker, eh, ada head, ada tail. Nah, nanti fungsinya, karena dia sebuah objek, kita pengennya dia bisa eh, menambahkan tengah, menambahkan belakang. Ya, kalau saya itu ngebayangkannya mudahnya itu seperti rantai atau gerbong kereta api lah, seperti itu. Dan gerbong kereta api itu selalu ada arah jalannya, yaitu maju, ya. Dan kereta api bisa mundur, ya. Dan posisi kepala dari si kereta api itu, kalau kalian tahu, itu tidak selalu tetap, ya. Kadang kepala kereta api itu ketika dia jalannya dari kanan ke kiri, maka arah kepala ada di kanan. Sorry, ada di kiri. Tapi ketika dia jalan dari kiri ke kanan, maka posisi kepalanya ada di kanan. Nah, itu salah satu bentuk contoh dari jika kita ngebayangkan sebuah benda dari kereta api.
Uniknya lagi, kereta api itu bisa mengganti atau menurunkan jumlah gerbongnya, menambah gerbong, mengurangi gerbong, ya, atau menyelipkan gerbong, itu bisa seperti itu. Nah, data yang kita buat tadi, kita bayangkan bisa juga seperti itu, karena limitasinya kan di list itu tidak bisa menyelipkan data di tengah. Nah, sehingga kita bayangkan, oh kalau gerbong bisa seperti itu. Ya, nah itu contoh dari eh, objeknya tadi. Ya, nah eh, dengan begitu kita bisa bayangkan bahwa kalau kita punya kumpulan banyak list yang sudah kita rubah menjadi link list, maka setiap data tadi itu diibaratkan seperti gerbong-gerbong tadi. Ya, jadi dia mau putus, mau nyambung itu bisa. Ketika mau diselipkan di tengah ya nggak masalah. Ya dia juga bisa dan mampu. Nah, jadi kita bisa meningkatkan fungsi dari si list tadi itu sendiri. Ya. Nah, sekarang karena kita bicara OOP, Pak, apa cetakannya? Nah, ini yang harus kita tentukan ya. Karena tadi kalau OOP kan harus ada cetakan. Nah, di sini saya punya dua buah cetakan yang penting. Yang pertama, ada cetakan eh, mengenai kepala atau head. Ya, karena pada link list itu harus ada kepala dan harus ada tail. Itu sebagai markernya. Ya, harus ada kepala dan harus ada ekor atau head atau tail. Ya. Dan kemudian kita punya cetakan lain yaitu class node. Class node itu yang berhubungan langsung dengan si elemen itu sendiri. Oke, jadi yang melekat pada si elemen itu sendiri. Kalau head tadi itu dia melekat tapi prosesnya bisa pindah-pindah. Kalau class node itu ketika dia akan menempelkan rigid ya dan tidak bisa dirubah, tidak bisa putus juga. Itu namanya penunjuk ya atau pointer atau link tadi. Ya, nah ada dua jenis link, ada yang linknya satu, ada linknya dua. Kalau dia satu namanya single link list, kalau yang dua tuh double link list. Ya, jadi plus node itu akan ada dua, yaitu sebuah pointer yang menunjuk ke kanan dan pointer yang menunjuk ke kiri, atau pointer yang menunjuk pada node selanjutnya dan yang menunjuk ke node sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini dua cetakan list. Jadi apapun nanti yang pertama kali eh, data yang masuk ke dalam skemanya adalah link list, maka dia harus masuk cetakan ini. Jadi data yang awalnya dia data, ketika kita ingin rubah dia menjadi link list, berarti kita ibaratkan dia sebagai objek, masuk ke cetakan, awalnya data itu nggak punya apa-apa, maka dia akan punya kepala, ekor. Ya, Zeiss ini kita nggak usah pikirin karena Python sudah secara otomatis memberikan fungsi Zeiss itu dengan sendirinya. Contoh kita ingin melakukan hitung panjang dan jumlah data kita tinggal saja learn, ya langsung jadi tuh datanya. Ya, seperti itu. Jadi sangat simpel. Nah, ini contohnya, contoh kelas not bayangannya seperti itu. Ada pointer maju, ada pointer mundur. Nah, sekarang kita masuk lebih spesifik ke sibling list ya. Nah, ini contoh dari kelas list. Jadi, ketika kita ngebuat sebuah list, akan ada kepala dan ada ekor yang itu akan menjadi cetakan di mana setiap data baru atau new node itu akan dikenakan oleh cetakan ini ya akan punya kepala dan akan punya ekor ya. Dan cara mendeklarasikannya gimana ini, kita buat sebuah kelas objek namanya link list ya. Artinya data baru tadi itu akan sebagai objek ya kita kasih namanya link list. Nah, tahunya kita punya cetakan apa enggak tuh di sini ada fungsi def, ada underscore dua kali, init underscore dua kali. Nah, ini menandakan bahwa setiap data yang masuk selalu diinisiasi melalui ini dulu. Nah, makanya ini dikenal dengan nama blueprint tadi atau cetakan tadi. Ya, jadi dia akan ngecek ya bahwa apakah head-nya ada, apakah tail-nya ada. Nah, jadi kalau nggak ada, dia akan ditempelkan langsung. Ya, nah seperti itu. Begitupun untuk yang class node ya, yang awalnya dia nggak punya pointer, masuk ke cetakan ini, cetakan node, maka dia langsung otomatis
eh, menunjuk ke node berikutnya. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ketika kita mendeklarasikan objek. Ya. Oke. Nah, single linked list itu pengertiannya ya single ya. Artinya single di sini tuh pointernya tadi. Pointer atau arahnya itu hanya satu. Ya, karena dia single ya, single linked list pointernya hanya satu. Aturan yang kedua, eh, untuk node yang paling akhir, berarti ini ya, node yang paling akhir itu adalah node yang pertama kali masuk ya. Itu selalu menunjuknya ke nol ya, atau ke tidak menunjuk kemana-mana. Itu nol itu tidak menunjuk kemana-mana. Nah, linked list tadi artinya node itu saling terhubung satu sama lain. Contohnya seperti ini. Jadi node tadi itu kalau kita punya 3 buah elemen, tipe jenis datanya kita jadikan dia sebuah linked list, maka data 1, data 2, data 3 itu dia akan terhubung satu sama lain berdasarkan pointer. Walaupun pointer ini sebenarnya tidak real ya, atau nggak bisa lihat pointer itu. Kita hanya bisa lihat dengan eh, logikanya nanti ke depannya akan dijelaskan. Ya, intinya dia akan ngeling satu sama lain. Oke. Nah, eh, node terakhir akan menuju ke nol dan akan menggunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi list. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Pada akhir node itu dia menunjuknya ke posisi nol atau tidak menunjuk ke siapa-siapa. Oke, nah ini berikutnya contoh ilustrasi ya. Di sini kita baca, saya punya 1, 2, 3 buah data, 3 buah elemen, 37, 2, 8. Nah, ada tanda hitam ya di sini. Ada tanda hitam di sudut kiri atas ya. Itu menandakan alamatnya di dalam memori. Jadi, ketika kita membuat sebuah variabel ya dengan menggunakan pipe, maka si variabel tadi itu disimpan di memori. Ya, dia akan masuk tuh memori. Tipe datanya apa tuh? Misalkan integer gitu ya. Nah, dia akan cari memori yang ada space kosong. Nah, di situ ketika ada space kosong dia masuk ke situ, langsung dipesan di situ. Ya, sudah di reserve dengan tipe data sekian. Nah, jika datanya banyak nih, sama, mereka juga akan nyari, terus kemudian eh, akan masuk ke situ ya pada variabel itu. Nah, karena kita ingin menggabungkan banyak list, maka kita harus tahu nih si A ya atau si data pertama tadi ketika pengen nempel ke data yang kedua, data yang kedua, dia harus tahu alamatnya. Ya, dia harus simpan alamatnya supaya nanti setelah A itu adalah B. Kalau nggak dikasih alamatnya ya nggak tahu. Nah, jadi dia selamanya akan jadi A terus. Nah, itu saya ibaratkan tuh 45, 11, 2 itu alamatnya. Nah, di sini kita lihat bahwa data yang pertama kali yang terakhir masuk itu pasti data yang pertama kali masuk adalah data yang paling akhir. Ya, karena posisi penambahan itu selalu arahnya ke depan. Ya, posisi penambahan itu selalu ke depan. Artinya, jika ada data yang pertama masuk ada 8, kedua adalah 3, berikutnya 37, dan seterusnya. Ya. Bagian akhir itu menunjuk ke non. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah data yang paling terakhir, ya, atau data yang paling pertama kali masuk. Nah, pada kondisi ini, ya, kita lihat bahwa 8 alamatnya 2, ya. 3 Ini lu alamatnya join sih 45. pakai ini. Ya. Biar gue Terus dengerin. kemudian 37 itu alamatnya 45. Anjir, Agar setengah setelah 5. 8 itu 3, ya, setelah 8 itu 3, ya, maka kita harus menyimpan alamatnya yang 3 pada 8 Jadi agar kelas. si 8 tadi Janjian aja itu sama tahu kating. ya Halo? setelahnya itu adalah 3. Tahu. Setelah 3 itu setelah 8 itu adalah 3. Jadi harus saling simpan alamat di sini.
Kalau misalkan alamatnya nggak disimpan, berarti dia nggak menunjuk ke sini, ya. Berarti dia nggak nunjuk ke sini, ya. Berarti 3 itu memberikan alamatnya ke 8, agar 8 tuh nyimpan alamat 3. Kalau udah kayak gini, maka ini ngeling ke sini. Sama, 37 juga. 37 punya alamat 5. Supaya dia nempel setelah 3, maka alamat 37 itu diberikan ke 3 agar disimpan sama 3. Ya. Nah, jadi eh, ya mereka akan jadi seperti ini. Dan jika ada data baru mau masuk, ya, misalkan 8, 8, 8, ya. Ketika 88 itu masuk, ya, maka dia akan nempel ke depan supaya dia gabung yang awalnya 37 nggak nyimpan alamat siapapun, 37 akan nyimpan alamatnya 88, yaitu 22. Dia akan nempel di sini sehingga dia langsung terhubung. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses penambahan jenis, oke, dengan menggunakan ya link tadi itu direpresentasikan dengan cara saling simpan alamat, ya, saling simpan alamat. Nah, sampai sini gimana? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Apa sih? Itu Pak di bagian apa? eh kan habis misalkan dia masuk ke data 88 nih Pak. Itu cara tahu itu dia masuk ke memori 37 itu gimana ya Pak? Gimana gimana? Itu kan tadi kan misalkan data masuk itu 888 gitu Pak. Nah, Mm-mm. kata Bapak itu kan berhubungan tuh Pak sama yang di atas tuh nyimpan datanya di 37. Itu cara tahu si data tersebut, cara tahu itu ke 37 gimana ya Pak? Nah, oke. Untuk itu ya, sebenarnya simpel ya. Kita nggak usah mikirin tuh alamat di memori seperti apa. Itu udah urusannya si Python. Ya, ini hanya ilustrasi aja. Jadi gini, eh, si komputer ngebaca memori itu kan berdasarkan lokasi ya. Dia disimpan di koordinat mana, koordinat mana. Jadi di memori atau RAM yang kita punya itu ada alamatnya masing-masing setiap transistornya. Ya. Dan mekanisme cara bacanya adalah sama seperti kita mengakses sel pada Excel. Contoh, ketika saya punya Excel, bisa nggak kita menyebutkannya, tolong lihat data yang di sana, data yang di situ. Nah, di sana, di situ kan nggak jelas ya. Komputer nggak akan bisa jalankan seperti itu. Nah, dia harus logis. Makanya semua dipetakan dalam bentuk koordinat seperti yang ada di Excel. Contohnya, eh, coba lihat sel A5, ya, A5. Jelas kan? Maka komputer akan menelusuri kolom A, baris kelima. Ketemu datanya di situ. Nah, alamat di memori itu kira-kira seperti itu ilustrasi. Nah, kemudian bagaimana caranya si komputer itu menyimpan variabelnya di alamat tersebut? Itu udah otomatis. Di Python, dia akan mencari alokasi memori yang terdekat terlebih dahulu secara default seperti itu. Ya, karena ada mekanisme defrag ya, di mana dia akan ngumpulin data terus habis itu tertentu. Nah, Python seperti itu. Tapi kadang ada satu buah tipe data, contohnya array tuple. Ketika dia memesan 100 yang terpakai hanya 5, maka 100 baris itu semuanya nggak kepakai, akan ada sisa yang kosong ya 95, karena kita pakai 5. Nah, itu kan jadinya fragmen ya, yang sebenarnya bisa digunakan tapi itu tidak bisa digunakan karena dipesan sama si tipe data yang immutable tadi. Itu nggak bisa digunakan sehingga si memori nggak bisa tuh masukin data ke sebelahnya. Dia harus melempar data di tempat lain. Nah, ketika proses itu fraksi yang tadi memori nggak terpakai tadi, nah itu baru di apa ya, eh, dikasih lagi gitu loh. Jadi bisa digunakan. Nah, jadi untuk alamat tadi nggak usah dipikirin. Intinya ini hanya ilustrasi aja. Sistemnya bagaimana, skemanya bagaimana, udah otomatis. Di Python dia akan mesen secara otomatis. Ya, seperti itu. Bentar ya.
Ya, Din.